Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Bapak Eri Kusuma pada pembelajaran matematika wajib kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel yang terdiri antara pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Maka dari itu mohon menyimak video pembelajaran ini supaya kalian diberikan kemudahan dalam menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat. Baik, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu gabungan antara pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Sekarang kita akan belajar mengenai gabungan pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi nanti ada dua buah pertidaksamaan yang sama-sama kuadrat. Jika digabungkan maka menjadi sistem pertidaksamaan dua variabel. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Yang pertama, Y lebih dari X kuadrat min 9. Kemudian yang kedua, Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat plus 6X min 8. Nah, ini semuanya merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Langkah pertama kita selesaikan terlebih dahulu yang pertidaksamaan yang pertama, yaitu Y lebih dari X kuadrat min 9. Titik potong terhadap sumbu X syaratnya Y sama dengan 0. Maka kita masukkan ke persamaannya ya. Y sama dengan X kuadrat min 9, atau dapat dibalik X kuadrat min 9 sama dengan Y. Y nya 0, kita masukkan ke sini ya. Kita substitusikan. Kemudian kita faktorkan. Kita cari dua buah angka yang jika dikalikan hasilnya adalah 9, negatif 9, jika ditambahkan hasilnya adalah 0, yaitu positif 3 dan negatif 3. Sehingga X plus 3, X min 3 sama dengan 0. Kita peroleh X plus 3 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Sehingga X nya sama dengan min 3 atau X nya sama dengan 3. Tinggal kita pindah ruaskan saja. Sehingga dapat kita peroleh titiknya, yaitu min 3,0 karena X yang pertama itu min 3 dan Y nya 0. Kemudian X yang kedua yaitu 3 dan Y nya 0, 3,0. Kemudian setelah menentukan titik potong terhadap sumbu X, kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Syaratnya yaitu X sama dengan 0. Kita substitusikan saja ke persamaan. Y sama dengan X kuadrat min 9. Kita ganti X nya dengan 0 ya. Y sama dengan 0 kuadrat min 9. Ketemu Y sama dengan negatif 9. Sehingga titik potongnya adalah 0, negatif 9. Karena X nya 0, Y nya negatif 9. Setelah ini kita tentukan titik puncaknya ya. Kita tentukan titik puncak atau titik maksimumnya. Dengan rumus P ya sama dengan min B per 2A minus B kuadrat min 4AC per 4A. Kita tentukan B-nya dulu karena di sini tidak ada dalam bentuk umumnya tidak ada BX atau tidak ada variabel yang berderajat 1 X-nya, maka B-nya 0 ya. B-nya 0, A-nya 1 dan C-nya negatif 9. Kita masukkan ke dalam rumus saja. B-nya 0 per 2 dikali A, A-nya 1. Kemudian koma negatif, B-nya tetap 0 kuadrat ya. Kemudian 4 dikalikan A-nya 1 dikalikan C-nya negatif 9. Kemudian per 4A, A-nya 1. Sehingga kita sederhanakan saja P karena 0 dibagi dengan bilangan berapapun hasilnya tetap 0 ya. Cuma ini jadi negatif 0 kuadrat tetap 0 dikurangi dengan 4 dikali 1. 4 dikali 1 tetap 4. 4 dikali negatif 9 sama dengan negatif 36 per 4 ya, karena 4 kali 1 4. Kemudian dari sini kita peroleh P nya 0, negatif. Karena negatif ketemu negatif di tengah-tengah jadinya positif ya. Jadinya 36 per 4. Sehingga dapat diperoleh P nya sama dengan 0, negatif 36 dibagi 4 sama dengan negatif 9. Nah, ketika sudah menentukan titik potongnya dan titik maksimumnya, maka kita gambar ke dalam koordinat kartesiusnya.
Kita gambar terlebih dahulu untuk bidang kartesiusnya. Ini merupakan sumbu X, ini merupakan sumbu Y ya. Kemudian kita masukkan titik-titiknya. Titik potong yang pertama yaitu negatif 3,0, X nya negatif 3, berarti berada di sebelah sini negatif 3,0. Kemudian titik yang kedua 3,0, berarti berada di sebelah sini 3,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y nya yaitu 0, negatif 9. Negatif 9 nya berada di sebelah sini. Kemudian titik puncaknya yaitu 0, negatif 9, sama ya, berada di sebelah sini. Maka kita gambar saja karena pertidaksamaannya itu lebih dari, ingat, maka menggunakan garis putus-putus ya. Menggunakan garis putus-putus kita gambar saja. Melewati titik puncak di 0, negatif 9, kemudian dilanjutkan ke atas lagi melewati titik 3,0. Nah, seperti ini. Setelah tergambar untuk kurva parabolanya, maka kita uji titik ya, lakukan uji titiknya, yaitu uji titik 0,0 pada pertidaksamaan Y lebih dari X kuadrat min 9. Kemudian Y lebih dari, kita masukkan X nya 0, Y nya juga 0, maaf di sini 0 ya, masukkan di sini 0. Kemudian 0 lebih dari negatif 9. Karena 0 itu lebih dari negatif 9 itu pernyataan benar, maka untuk daerah penyelesaiannya itu mendekati 0 ya. Berarti karena 0-nya berada di dalam, maka daerah penyelesaiannya berada di dalam. Maka yang kita arsir adalah bagian dalam dari kurvanya. Seperti ini. Kita arsir saja. Ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari X kuadrat minus 9. Kemudian ketika sudah menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama tadi, kita lanjutkan ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat plus 6X min 8. Kita cari titik potong terhadap sumbu X nya, syaratnya Y sama dengan 0. Kita masukkan Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 8 ya. Kita substitusikan Y sama dengan 0, atau kita balik terlebih dahulu, min X kuadrat plus 6X min 8 sama dengan Y nya 0 ya. Kenapa kita kalikan negatif 1? Karena di sini variabel X yang berderajat 2 di sini masih negatif koefisiennya, maka harus kita jadikan ke positif untuk lebih mudahkan dalam pemfaktorannya. Jadi kita ubah X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita cari dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah positif 8 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 6. Maka bilangannya adalah negatif 4 dan negatif 2. X min 4 dikali X min 2 sama dengan 0. Maka ada dua kemungkinan, yaitu X min 4 sama dengan 0 atau X min 2 nya itu sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Sehingga titiknya X, Y 4,0 dan 2,0. Ini titik potong terhadap sumbu X. Kemudian kita lanjutkan titik potong terhadap sumbu Y nya. Syaratnya X sama dengan 0, sehingga kita masukkan saja persamaannya Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 8. Y sama dengan, kita substitusikan X nya sama dengan 0 ya, min 0 kuadrat plus 6 dikalikan dengan 0 min 8. Karena di sini hasilnya 0 dan 0, maka Y nya ketemu langsung negatif 8. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y sama dengan X, Y 0, negatif 8. Selanjutnya kita cari untuk titik maksimumnya. Titik maksimum ya. Dengan rumus P yaitu min
B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Untuk nilai B yaitu 6, kemudian untuk nilai A yaitu negatif 1, dan untuk nilai C nya negatif 8. Kita substitusikan saja ke dalam rumus. Min B min 6 per 2 dikali A nya negatif 1 ya, maka di sini negatif 1, koma min B kuadrat, B nya 6, berarti 6 kuadrat dikurangi dengan 4 dikalikan dengan A nya negatif 1 dan C nya itu negatif 8. Itu dibagi dengan 4 dikali A, 4 dikali dengan negatif 1. Sehingga kita sederhanakan saja. Untuk ini berarti negatif 6 dibagi dengan negatif 2 yaitu sama dengan positif 3, min 6 kuadrat itu 36 ya. Kemudian 4 dikalikan dengan negatif 1 itu negatif 4, negatif 4 dikalikan dengan negatif 8 itu sama dengan positif 32, berarti dikurangi dengan positif 32. 4 dikali dengan negatif 1 yaitu negatif 4. Kita sederhanakan lagi, untuk tetap 3 ya. Kemudian negatif 36 dikurangi dengan 32 itu sama dengan 4 ya, dibagi dengan negatif 4. P 3, negatif 4 dibagi negatif 4 itu sama dengan negatif 1, ketemu negatif lagi jadinya positif ya, sehingga 1. Ketika sudah menentukan titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan titik maksimumnya sudah ketemu semua, maka kita gambar saja untuk kurva parabolanya. Kita tentukan dulu bidang kartesiusnya. Ini merupakan sumbu X, ini merupakan sumbu Y. Kita masukkan titik-titiknya. Titik potong yang pertama yaitu 4,0. 4,0 berarti berada di sebelah sini ya. X nya 4, Y nya 0. Kemudian titik yang kedua yaitu 2,0. X nya 2, Y nya 0. Di sebelah sini 2. Kemudian titik potong yang ketiga yaitu terhadap sumbu Y nya 0,8, X nya 0, Y nya negatif 8. Di sini adalah negatif 8 ya. Kemudian titik maksimumnya atau titik puncaknya yaitu 3,1. X nya 3, X nya 3, Y nya 1. Yang 1 berarti berada di sini ya. Yang 1. Ini titik puncaknya berada di sini 3,1. Sehingga kita gambar saja untuk kurvanya. Nah, karena pertidaksamaannya itu lebih kurang dari atau sama dengan, maka garisnya utuh ya. Kita gambar saja. Ketika sudah menentukan kurva parabolanya, maka kita tentukan uji titiknya ya. Kita lakukan uji titik. Di sini uji titik 0,0 pada pertidaksamaan Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat plus 6X min 8. Kita masukkan titiknya 0,0, Y nya 0, kemudian X nya 0, min 8 ya, maka 0 kurang dari atau sama dengan minus 8. Karena 0 kurang dari atau sama dengan negatif 8 ini merupakan pernyataan yang salah, maka untuk daerah penyelesaiannya itu menjauhi 0 ya. Karena menjauhi 0 dan 0-nya itu berada di luar kurva,
Karena menjauhi 0, maka daerah penyelesaiannya berada di dalam sini ya. Ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Kita arsip saja. Ini merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari atau sama dengan min X kuadrat plus 6X min 8. Selanjutnya kita akan mencari atau menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dan kuadrat tadi ya, kita gabungkan untuk kurvanya. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Baik, kemudian kita gabungkan ya untuk kurva-kurvanya. Kita gambar terlebih dahulu kurva yang pertama tadi. Yang pertidaksamaan yang pertama titiknya yaitu negatif 3,0 di sini, kemudian 3,0 ya. Dan titik potong yang ketiga yaitu 0, negatif 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berada di sini ya. Ini 0, negatif 9 dan titik puncaknya juga berada di 0, negatif 9. Kita gambar saja untuk kurva yang pertama tadi menggunakan garis putus-putus karena tanda pertidaksamaannya itu tidak ada sama dengannya ya. Gambar dulu garisnya putus-putus. Ya. Kemudian kita gambar yang pertidaksamaan kedua, yaitu titik-titiknya. Titik potong yang pertama ada di 4,0 berarti di sini ya. Kemudian ada di 2,0 di sini dan titik potong yang ketiga itu ada di 0, negatif 8 berarti di sini ya, 0, negatif 8. Kemudian titik puncaknya, titik maksimumnya itu berada di 3,1 berarti berada di sini ya, 3,1. Nih, 1 di sini. Kita gambar saja menggunakan garis utuh ya. Seperti ini gambar kurvanya ketika sudah digabungkan. Nah sekarang kita cari untuk daerah penyelesaiannya ya, karena daerah penyelesaiannya yang kurva pertama ini berada di dalam ini, dan kurva yang kedua juga berada di dalam, maka yang terkena arsiran kedua-duanya adalah bagian sebelah sini ya. Ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat dan kuadrat, karena di sini ini bukan daerah penyelesaian dari kurva yang pertama dan di sebelah sini ini juga bukan daerah penyelesaian kurva yang kedua. Maka yang memenuhi kedua-duanya adalah ketika sudah dipotongkan bagian sini. Ini merupakan daerah penyelesaiannya. Ini juga bukan daerah penyelesaian dari kurva yang pertama. Ini juga bukan daerah penyelesaian dari kurva pertama dan kurva kedua. Yang memenuhi kedua-duanya adalah bagian ini. Baik, demikianlah penjelasan mengenai cara menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel yang terdiri gabungan antara pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan kuadrat. Jika kalian ada pertanyaan atau belum paham mengenai apa yang sudah saya jelaskan tadi, silakan ditanyakan kepada Bapak. Kiranya pembelajaran kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar.